liyunzira ba'san syadida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi alladzi harabal batil wa ayyadal haqqa wa tamasar radail wa tammima makarimal akhlaq wa hadan nasa jami'a ila siratil mustaqim siratil ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan, Ketua DKM Masjid Al-Barokah yang terhormat Akhinal Kiram Ustadz Mulyo Saputra beserta jajaran kepengurusannya, Wakil Ketua DKM Al-Barokah yang terhormat Bapak Ustadz Imam Sutiksana, dan jajaran kepengurusannya, guru kita bersama yang kita muliakan, yang kita banggakan, yang kita hormati, yang terhormat Bapak Kiai Haji Sabtamto Tabroni, juga guru kita bersama yang kita muliakan, yang kita banggakan, yang kita hormati, Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Ahmad, Bapak Ketua RW 025 yang terhormat Akhinal Kiram Ustadz Agus Dwi Sasongko, juga Ustadz Sujono serta Bapak Ustadz Rahim. Tidak ketinggalan Ketua Tanfidiyah Par NU PUP yang terhormat Bapak Ustadz Fitri Mariadi. Baik. Juga pengurus NU yang lain, Bapak Ustadz Muhammad Yusuf, Bapak Ustadz Muzamil, serta para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, para undangan sekalian yang semuanya mudah-mudahan dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Secara pribadi saya merasa bersyukur bisa hadir bersilaturahim dengan teman-teman keluarga besar Majelis Taklim Wadzikir dari Al-Barokah ya. Mudah-mudahan majelis ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu bapak sekalian, sebelum saya naik dibisikin saya. Ustaz, jangan lama-lama, 2 menit aja. Alhamdulillah, seharusnya saya harus mendengarkan saja nih Pak Kiai bagi kita. Tapi sebagai tabarukan, ikut sama-sama bersyukur bangga dengan adanya majelis zikir ini. Sebab kondisi hari ini jarang ya Pak, ada majelis-majelis zikir di tengah-tengah kita. Padahal penting banget, tidak sekedar sakofah ilmiah, tapi juga penting kita menghidupkan hati-hati kita semuanya. Jadi mudah-mudahan nanti Pak Ustadz Sabto nanti bisa berkolaborasi, bersinergi dengan teman-teman NU, kita bikin yang lebih besar lagi di bawah bendera NU lah insya Allah. Amin. Ibu bapak sekalian, pada malam hari ini Majelis Zikir mengadakan acara peringatan Maulid Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat beliau patut merasa bangga, patut merasa bersyukur menjadi umat beliau. Makanya bentuk bangganya, bentuk syukurnya adalah kita melantunkan
kalimat-kalimat yang menyanjung beliau, kalimat-kalimat yang meninggikan beliau. Kenapa? Karena kita butuh beliau, bukan beliau butuh dengan kita. Jangankan kita manusia yang banyak dosa, Allah menjelaskan dalam banyak ayatnya, para nabi dan para rasul itu tidak akan jadi diangkat menjadi nabi dan rasul kalau tidak siap untuk nurut, untuk taat, untuk menolong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat misalnya dalam sejarah yang dijelaskan dalam kitab Majalisus Saniyah, Nabi Adam alaihi salam begitu menikah dengan Siti Hawa atau dinikahkan oleh Allah dengan Siti Hawa, mas kawinnya adalah solawat Nabi. Padahal Nabi Muhammad sudah lahir belum? Belum. Tapi justru diperintahkan oleh Allah untuk memberikan mahar, memberikan mas kawin kepada Siti Hawa. Ternyata mas kawinnya adalah solawat Nabi. Nggak mungkin kalau bukan orang agung luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terjadi pada Nabi Adam, begitu Nabi Adam mencicipi buah huldi atas rayuan iblis alaihi laknat, atas kebohongan iblis alaihi laknat, Nabi Adam kemudian diturunkan dari surga. Iblis pun diturunkan dari surga. Cuman Nabi Adam dikasih bekal oleh Allah. Bekalnya, Robbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebagai bentuk pengakuan bahwa telah melakukan satu kesalahan. Walaupun kesalahannya banyak mufasir tanda kutip gitu. Ternyata Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah itu setelah berwasilah dengan nama Nabi Muhammad. Sebelum berwasilah dengan Nabi Muhammad belum diterima taubatnya. Tapi begitu berwasilah dengan nama Nabi Muhammad, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar kalau kita bersyukur untuk mengagungkan Rasulullah pada kelahirannya, karena beliau itu adalah makhluk yang sangat luar biasa, yang berbeda dibanding dengan yang lain. Nabi-nabi yang lain saja itu harus bahasanya dapat rekomendasi dari beliau. Kalau nggak siap untuk taat, kalau nggak siap untuk menolong, kalau nggak siap untuk beriman pada Nabi Muhammad, nggak akan jadi nabi. Makanya dari 124.000 nabi itu diseleksi oleh Allah, dipilih oleh Allah, terseleksilah 313. Dari 313 diseleksi lagi, dipilih lagi, diuji lagi, dicoba lagi, terpilihlah 25. Dari 25 diseleksi lagi, jadi 5. Diuji lagi dengan berbagai macam ujian, cobaan dan lain-lain. Terpilihlah 5 yang disebut ulul azmi. Dari yang 5 diseleksi lagi, yang paling dan terpilihlah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibadah kita yang paling luar biasa, yaitu sholat, nggak akan diterima kalau nggak menyebut namanya Nabi Muhammad. Doa kita ibu doa siang malam, kalau nggak diawali dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad, tertutup, ada hijab. Makanya
luar biasa kalau kita senantiasa bertawasul. Kalau Nabi Adam aja bertawasul dengan namanya Nabi Muhammad, maka wajiblah bagi kita untuk merasa senang, merasa bangga atas adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau itu seluruh hidupnya senantiasa dijaga, senantiasa dipelihara, senantiasa dilindungi, yang paling disayang. Coba Pak, kira-kira kalau kita punya bos, punya pimpinan, kemudian pimpinan dan bosnya care dengan kita, respect dengan kita, sayang dengan kita, kita senang gak kira-kira Pak? Senang. Bukan senang, sewenang. Sewenang. Seneng banget. Kalau kita susah kira-kira dibantu nggak? Bantu. Dibantu. Kenapa? Karena disayang. Kita lihat misalnya, Imam Nawawi menjelaskan ketika membahas surah Ad-Duha. Nabi Muhammad itu biasanya kedatangan malaikat Jibril rutin. Tiba-tiba beberapa minggu, beberapa hari, ada yang mengatakan 15, 17 sampai 40 hari kok malaikat Jibril nggak datang-datang. Nabi Muhammad sedih juga. Kesedihan Nabi Muhammad, ketidakdatangan Nabi Muhammad dimanfaatkan oleh orang yang tukang gosip. Yang tukang gosip biasanya mama, bapak-bapak. Jadi aku. Sejarah membuktikan ternyata yang tukang gosip itu namanya Hauro. Punya julukan Ummu Jamil. Ummu itu apa artinya Bu? Ibu Jamil itu cantik. Orangnya cantik. Biasanya kalau orang cantik suaminya Ganteng. ganteng lah. Ganteng suaminya. Makanya suaminya namanya Abu Bapak Lahab, mukanya kemerah-merahan saking gantengnya. Bikin gosip Ummu Jamil itu. Ngomong ke sana, tahu nggak? Muhammad sekarang sudah ditinggal sama Tuhannya, sudah dibenci sama Tuhannya. Ada tafsir lain mengatakan Muhammad sudah ditinggal sama setannya. Tuh perempuan Ummu Jamil bikin gosip kemana-mana. Nabi Muhammad sedih juga. Allah nggak mau lihat kekasihnya sedih. Allah nggak rela lihat kekasihnya itu dalam kondisi yang nggak nyaman. Langsung Allah bersumpah, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qolaka. Kalau kata tafsir wa ma wadda'aka wa ma qolaka. Ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, wa ma qola, dan tidak membenci. Langsung Allah yang balas, langsung Allah yang jawab. Ketika dicaci maki, ketika dihina, ketika digosipin, ketika difitnah oleh Ummu Jamil dan kelompoknya, Allah yang gak terima, Allah yang marah. Langsung Allah menurunkan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Akhirnya begitu sudah 40 hari, tiba-tiba rahang Nabi Muhammad bergetar. Berarti Jibril mau datang. Datanglah malaikat Jibril. Alhamdulillah, kata Nabi Muhammad. Jibril, kenapa sih ente kok datang-datang? Saya jadi sedih ini. Biasa ketemu nggak ketemu. Orang pada gosipin yang nggak beres, viral nggak bener, fitnah di mana-mana. Apa jawab malaikat Jibril? Ya Rasulullah, apa engkau nggak tahu bahwa saya nggak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar. Itu dijelaskan oleh Imam Nawawi. Makanya kenapa malaikat Jibril tadi datang, Nabi Muhammad punya inspirasi, jangan-jangan ada sesuatu nih. Disuruhlah pembantunya, coba cari ada apa di rumah. Begitu dicari-cari, di kolong balainya Rasul ada anjing kecil yang mati. Begitu udah dibuang, baru tuh malaikat Jibril datang. Makanya kemudian Allah menyampaikan walal akhiratu khairun laka minal Ula. Kejadian ini menjadi sebuah pelajaran besar
Walal akhiratu, besok-besok tidak akan terjadi lagi. Besok-besok Nabi Muhammad akan semakin dipuja, Nabi Muhammad akan semakin disayang, walaupun kemarin sudah disayang. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Bahasa kitanya begini, semenjak kejadian itu Muhammad, apapun yang kamu minta, apapun yang kamu harapkan, maka pasti akan aku kasih. Yang penting kamu senang, yang penting kamu ridho, yang penting kamu bahagia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apa maunya? Bukan ukuran pemberian, tapi ukurannya adalah Nabi Muhammad senang, Nabi Muhammad bahagia, Nabi Muhammad merasa lega, merasa rela, merasa ridho. Apa maunya? Makanya kata Imam Ibnu Abbas, untung ada ayat ini, untung ada peristiwa ini. Kenapa? Karena memastikan bahwa apapun yang diminta oleh Nabi Muhammad pasti Allah akan kasih. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji. Adanya peristiwa tentang fitnah yang dilakukan oleh Ummu Jamil membuat Allah semakin sayang kepada Nabi Muhammad. Silahkan kau Muhammad, minta apa kepadaku, yang penting kamu fatardo, ridho, rela, senang, bahagia, saya akan kasih. Bapak Ibu sekalian, apa yang diminta Nabi Muhammad, apa yang disenangi oleh Nabi Muhammad. Ternyata dalam banyak riwayat tidak ada keinginan Nabi Muhammad, kebahagiaan Nabi Muhammad, kesenangan Nabi Muhammad, kecuali dipastikan umatnya selamat dari neraka. Amin. Kalau selagi belum selamat dari neraka, tidak senang. Kalau nggak ada kepastian umatnya selamat, tidak bahagia. Kalau nggak ada jaminan umatnya bebas dari neraka, tidak akan senang dan bahagia Nabi Muhammad. Hanya kata Ibnu Abbas, wajar, untung ada ayat ini, untung ada peristiwa ini. Coba kita lihat sejarah. Tahajud itu kan bagi kita sunnah ya Pak. Kalau bagi Nabi Muhammad wajib. Setiap tahajud Nabi Muhammad itu nangis, yang diminta adalah umatnya selamat dari neraka. Yang kedua, kita lihat sejarah. Begitu detik-detik kematiannya, dikabarkan oleh malaikat, pintu langit terbuka, bidadari siap untuk menjemput, pintu surga semua dibuka. Apa Nabi Muhammad senang? Tidak. Tidak. Apa yang ditanyakan? Ummati. Ummati, ummati. Tidak ada cara lain. Yang penting umatnya ada jaminan selamat. Itu keinginan Nabi Muhammad. Makanya seluruh hidupnya Nabi Muhammad adalah bagaimana membuat orang lain senang, membuat orang lain bahagia, membuat orang lain selamat, membuat orang lain beriman, membuat semua manusia itu bisa selamat dari siksa api neraka. Contoh misalnya, kita lihat dalam Riyadhus Shalihin, digambarkan manusia itu seperti laron. Kemudian dunia ini seperti nampan, di dalamnya itu ada cahayanya. Kira-kira laron kalau melihat cahaya bagaimana? Ngejar. Ngejar laron. Sementara di bawahnya ada air. Nabi Muhammad itu digambarkan berusaha sekuat tenaga untuk menarik laron-laron ini. Jangan masuk ke sini. Jangan tergiur dengan cahaya-cahaya ini. Jangan, di bawahnya adalah air, kamu akan mati. Tapi kata Nabi Muhammad, saya sudah berusaha, tetapi manusia sendiri yang berusaha sekuat tenaga untuk masuk ke dalamnya. Makanya di dalam ayatnya Allah menyampaikan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahasa blok N-nya, azizun 'alaihi ma 'anittum, nggak senang
kalau melihat ada orang susah. Azizun alaihi ma'anitum, sedih kalau ada lihat orang yang sedih. Nggak bahagia kalau ada orang nggak iman. Nggak senang kalau ada orang masih masuk neraka. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun, pengen banget. Pengen apa? Pengen semua orang senang, pengen semua orang bahagia, pengen semua orang bebas dari siksa api neraka. Itu tidak ada keinginan lain dari Muhammad kecuali itu. Mari coba kita lihat hidupnya. Semua waktunya habis untuk umat. Gak apa-apa saya susah, yang penting mereka senang, yang penting mereka bahagia, yang penting mereka tidak menderita. Banyak sejarah menggambarkan dalam kondisi perang, ketika ditawarkan makanan oleh sahabat Ansor untuk sendiri Nabi Muhammad, tapi beliau tidak mau, diajak semua sahabat-sahabatnya. Dan disitulah terbukti kemujizatan Nabi Muhammad yang hanya cukup untuk beberapa orang, tapi sekian ribu pasukan cukup makan karena tangan Nabi Muhammad. Makanya semangat maulid itu bagaimana kita bisa niru perilakunya Nabi Muhammad. Apa itu tadi Pak perilakunya? Senang kalau ada orang senang. Susah kalau ada orang susah. Itu perilaku Nabi Muhammad. Makanya karena hidupnya membuat orang lain senang, membuat orang lain bahagia, membuat orang lain bebas dari penderitaan, maka disayang oleh Allah, paling disayang. Berarti kita pun sama. Kalau kita pengen disayang oleh Allah, pengen disenangin oleh Allah, bagaimana kita berusaha menyenangkan makhluknya Allah? Jangankan kepada manusia, kepada binatang pun Pak, itu menyebabkan Allah sayang kepada kita. Contoh dalam kitab kecil namanya Usfuriyah. Ada sebuah cerita di sana. Sayyidina Umar bin Khattab ternyata mendapatkan sebuah hidayah, sebuah anugerah yang besar karena beliau pernah, salah satunya adalah membebaskan burung yang sedang dimainin anak kecilnya dikasih duit, burungnya diterbangkan. Dapat anugerah yang luar biasa. Imam Nawawi menjelaskan Nabi Musa mendapat anugerah yang besar. Kenapa? Karena begitu sayangnya terhadap kambing-kambing kecil yang digembalakan oleh Nabi Ayub alaihissalam dan putri-putrinya. Imam Ghazali dalam sebuah riwayat, kenapa mendapat ampunan, mendapat rahmat, mendapat anugerah besar? Beliau membiarkan lalat yang menempel di tintanya. Riyadhus Shalihin menggambarkan seorang fajirah, perempuan yang nakal, tapi kemudian dapat anugerah besar, dapat ampunan Allah karena minumin anjing yang kehausan. Itu binatang, apalagi menyayangi manusia. Makanya punten di NU itu uhwah bukan hanya Islamiyah, uhwah basyariyah, uhwah watoniyah. Karena semuanya itu harus disayangi, tebarkan kasih sayang kepada semuanya. Apalagi kalau menebarkan kasih sayang kepada semua manusia, Allah sewenangnya luar biasa. Monggo dicek dalam Arba'in Nawawi pada hadis yang agak akhir. Allah menyampaikan ketika Allah senang dengan orang. Kenapa orang disenangin Allah? Karena orangnya nyenengin orang. Kalau ada orang nyenengin orang, Allah sewenangnya luar biasa. Kalau ada orang membahagiakan orang, Allah bangganya luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau ada orang bikin kesel orang, Allah marah bukan main. Jangankan sampai melukai, ngomongin orang jelek saja, Allah siapkan wail. Wailul likulli humazatil humazah, menceritakan orang lain di belakang, lumazah menceritakan orang lain kejelekannya di depan. Sekedar kejelekan doang, tapi marahnya bukan main Allah. Sampai menyiapkan wail. Wail adalah nama sebuah jurang di tengah-tengah neraka jahanam yang isinya adalah darah dan nanah. Siapa untuk siapa itu? Mereka yang merendahkan harkat martabat manusia yang lain. Allah marahnya bukan main Allah. Marah banget Allah. Makanya sebaliknya, kalau ada orang bikin tetangga senang, bikin saudara senang, bikin orang lain senang, langsung Allah panggil malaikat Jibril. Jibril, siap ya Allah. Sini Jibril. Siap ya Allah.
Kalau bahasa kitanya begitu. Ada apa ya Allah? Saya senang kepada fulan. Siap ya Allah. Malaikat Jibril ngumpulin malaikat yang ada di langit. Karena malaikat Jibril itu pimpinan para malaikat, Pak. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. 5 karakternya malaikat Jibril. Rasulin karim dzi quwwah 'inda dzil 'arsy makin amin. Karakternya malaikat Jibril. Makanya dipilih oleh Allah karena paling makin, paling amin, dzi quwwah. Dipilih menjadi pimpinan malaikat. Yang dipanggil tidak semua, cukup malaikat Jibril saja. Siap ya Allah. Tolong sampaikan bahwa saya senang kepada fulan, saya cinta kepada fulan, saya mahabbah kepada fulan. Siap ya Allah. Langsung malaikat Jibril mengumpulkan seluruh malaikat yang ada di langit. Malaikat di langit semua kumpul. Siap wahai Jibril. Ada apa wahai Jibril? Allah senang kepada fulan. Siap. Saya senang kepada fulan. Siap. Kami pun semua malaikat yang ada di langit senang kepada fulan. Langsung malaikat yang ada di langit mengumumkan kepada seluruh penduduk bumi agar senang kepada fulan tadi. Kenapa? Karena fulan nyenengin orang. Makanya saya dengan teman-teman menjelang puasa ziarah kemarin ke Haji Yusuf di Gunung Santri Banten. Wah kayak apa, naiknya berapa jam kemarin ya. Kenapa kuburan orang-orang di atas gunung aja dikejar orang, dicari orang? Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan coba ke sono. Kan tempat-tempatnya tempat-tempat yang susah, Pak. Karena kan orang-orang disenengin oleh Allah. Maka jangankan hidupnya, nggak adanya aja bikin barokah orang. Nih besok acara di Takwa, hadir ya Pak ya? Ya Takwa besok nih. Maulid. Tokohnya siapa Maulid di sini Pak? Ya Haji Nur Ali. Coba kayak orang dari mana-mana datang. Makanya orang yang disenengin oleh Allah itu jangankan hidupnya, nggak adanya aja itu masih bikin barokah kanan kiri depan belakang. Karena sudah diumumkan oleh malaikat yang ada di langit kepada seluruh penduduk bumi bahwa fulan adalah orang yang disayang oleh Allah. Kenapa disayang oleh Allah? Karena ia senantiasa menyayangi manusia, menyayangi orang lain. Apalagi manusia itu adalah makhluk yang paling disayang. Makhluk yang paling disayang. Semua dibanggakan, semua diciptakan, semua dijaga, semua dipelihara. Tapi yang paling disayang adalah manusia. Kalau kita kemudian menyayangi manusia yang lain, Allah bangganya luar biasa. Maka bismillah, semangat kita adalah bagaimana Maulid ini kita bisa meniru perilakunya Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad disayang oleh Allah karena Nabi Muhammad selalu mementingkan orang lain, selalu peduli kepada orang lain, selalu sayang kepada orang lain. Kita pun harus niru, insya Allah. Kalau kita bisa, insya Allah kita bisa bakal selamat, mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tidak panjang kalam, sudah dikode-kode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.